Halo, selamat siang Bapak Ibu dan semua siswa Common Queens Park dimanapun Anda berada. Saya berharap semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Kali ini izinkan saya mengangkat tema tentang SPE atau yang sering kita panjangan dari Smile, Praise, Encourage. Sering kami singkat dengan SPI di Kumon. Ini adalah salah satu bagian usaha Kumon untuk menggali potensi siswa. Kita kerap memberikan pujian dengan senyuman dan juga memberikan dorongan agar semua siswa itu merasakan kenyamanan saat belajar dengan Kumon. Nah, Bapak Ibu, pengalaman saya, ketiga hal ini sangat penting untuk dijaga stoknya. Kenapa? Karena selaku orang tua kadang-kadang kita pulang kerja sudah capek, Bapak Ibu, saya paham itu. Namun saat anak-anak berjumpa dengan kita di rumah, tentunya mereka ingin mengharapkan orang tua melihat dan memperhatikan mereka dan menunggu-nunggu ada pujian yang diberikan bagi mereka. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan peran orang tua, saya yakin kita semua sepaham ya Bapak Ibu ya, bahwasanya tugas orang tua bukan sekedar hanya menyediakan materi, jasmani dan rohani, menjaga kecukupan kebutuhan anak-anak kita akan makanan, minuman, dan pakaian, tapi terlebih daripada itu anak-anak kita juga membutuhkan dorongan ya Bapak Ibu ya. Ibaratnya orang tua tidak hanya sebagai orang tua saja, tetapi juga sebagai mentor. Nah, Bapak Ibu, apa sih peran dari mentor? Peran mentor adalah bertindak sebagai pelaku perubahan, suri toladan atau memberikan contoh, penasehat, pemberi dukungan, perintis, dan pelindung. Ketika tugas-tugas atau peran-peran dari mentor ini gagal kita berikan, gagal kita tunjukkan kepada anak-anak kita, tentunya hal yang terjadi adalah anak-anak kita juga tidak akan merasakan manfaat atau merasakan dorongan ya Bapak Ibu ya di dalam aktivitas mereka yang lakukan, terutama dalam pelajaran sekolah mereka. Dengan kata lain Bapak Ibu, mentor yang tidak menjalankan perannya mengakibatkan kegagalan bagi binaannya. Itu sebabnya Bapak Ibu sepakat ya, stok SPI Bapak dan Ibu perlu dijaga. Apalagi di masa pandemi seperti ini Bapak Ibu. Anak-anak diminta untuk belajar di rumah. Mereka dikondisikan belajar secara mandiri setelah diberi sedikit penjelasan. Terjadi pergeseran atau perubahan metode pengajaran Bapak Ibu. Yang tadinya guru banyak menerangkan, menjelaskan, sekarang lebih banyak siswa yang diminta untuk mengerjakan tugas-tugas sekolahnya secara aktif. Bagi siswa yang belum terbiasa dengan cara belajar seperti ini tentunya sangat kesulitan. Bahkan ada beberapa orang tua juga yang sudah mengeluh karena harus turun tangan untuk mengajarkan anak-anak. Saran saya Bapak Ibu, jangan emosi, jangan cuma dimarahin, jangan cuma diomelin, karena itu sama sekali tidak akan membantu anak-anak kita. Mereka juga punya beban untuk menyelesaikan tugas-tugas sekolah, menyelesaikan PR-PR, mengerjakan tugas-tugas yang diminta dalam waktu tertentu harus segera dikumpulkan. Kalau kita bebani dengan omelan, bebani dengan tekanan, apa jadinya Bapak Ibu? Banyak anak-anak kita yang malah tambah stres ya. Tugas kita itu harus mentoring, udah pasti, ajarin caranya, gimana mereka bisa ngikutin sistem belajar online. Kemudian kita latih bagaimana mereka harus bisa membaca contoh soal, belajar dulu dan dihafalkan definisinya dulu. Yang terakhir yang paling penting adalah dimotivasi. Ayo kamu pasti bisa, kamu pintar kok, kamu anak mama yang pintar kok, kamu pasti bisa, baca dulu berkali-kali soal ceritanya, kamu nanti pasti paham. Nah itu cara-caranya ya Bapak Ibu. Karena kalau kemarahan saja yang kita berikan kepada mereka, jangan-jangan kemarahan kita juga bisa membuat motivasi anak belajar untuk surut ya Bapak Ibu. Mereka akan jadi malas belajar lagi. Dan akhirnya prestasinya tentu saja menurun. Karena anak-anak jadinya berpikir begini, saya kalau nggak diajarin nggak bisa, Ma. Saya harus diajarin, Ma. Nah,
Ini sikap belajar yang tidak ideal sebetulnya Bapak Ibu. Ketergantungan akan tenaga pengajar, ketergantungan bahwasanya dia harus diajarkan lebih dulu baru dia bisa mengerjakan. Ini nggak bagus Bapak Ibu. Jangan dibiarkan dengan dalam waktu yang cukup lama. Karena kalau dia semakin besar, semakin dia bergantung pada orang lain, apa yang terjadi? Masa iya tugas-tugas kuliah masih kita yang terus yang bantu? Kan nggak mungkin ya Bapak Ibu ya. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu, rasa percaya dirinya kayaknya diajarin terus itu juga akan berdampak. Dia juga akan tumbuh menjadi orang yang tidak percaya akan kemampuan dirinya sendiri dan kemudian akan membentuk mindset yang tertutup. Akibatnya apa? Potensinya tidak keluar. Tadinya memang dia pintar, sebetulnya kecerdasannya di atas rata-rata. Namun karena cara belajarnya yang masih tergantung dengan orang lain, tentu ini akan menyulitkan bagi dia dan bagi kita sebagai orang tuanya. Bapak Ibu, pengalaman saya di Kumon saya melihat jika siswa saya sudah punya sikap belajar yang mandiri, pasti segera bisa dapat mengikuti cara belajar online. Karena siswa Kumon sejak awal masuk Kumon sudah diarahkan untuk belajar berpikir dan melihat dari contoh-contoh atau petunjuk soal yang diberikan. Materi Kumon tidak susah Bapak Ibu. Semua disusun dengan secara sistematis. Bagian-bagian pengenalan materi baru itu diberikan contoh-contoh dan petunjuk soal yang begitu banyak yang mudah dipahami oleh siswa sendiri. Nah, jika siswa Kumon itu sudah menjadi pembelajar yang aktif, yang belajar sendiri dari contoh soal, melihat dan membaca kemudian menganalisa ini kenapa seperti ini, tentunya potensinya akan keluar ya Bapak Ibu. Sebagai contoh nih, saya ada siswa yang sedang masuki penjumlahan 1 pada level 3A71. Yang saya lakukan adalah saya minta baca dulu petunjuknya, baca perintah soalnya, lalu coba berpikir apa yang diminta oleh soal tersebut. Perintahnya gampang, tulislah bilangan berikutnya. Namun Bapak Ibu, beberapa siswa sulit memahami maksud dari tulislah bilangan berikutnya. Gak apa-apa, di Kumon ada keunggulannya, yaitu keunggulan sistem pengulangan. Jadi kalau sekali ini dia nggak bisa, kita tidak akan buru-buru masuk ke penjumlahan 2. Sampai dia memahami sendiri bagaimana konsep penjumlahan 1 itu dengan pengertiannya sendiri, maka dia akan sanggup belajar penjumlahan 2, penjumlahan 3, penjumlahan 4, dan seterusnya sampai dengan pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ini 4 dasar, Bapak Ibu. Tambah kali kurang bagi. Harus dikuasai oleh siswa dengan kemampuannya sendiri tanpa perlu banyak diajarkan. Jika keempat konsep dasar ini, siswa sangat mahir, tangkas, paham, sikap belajarnya bagus, niscaya pelajaran sesulit apapun dia akan bisa menghadapi dengan cara yang sama. Lalu Bapak Ibu, dari contoh soal itu juga merupakan tugas kita sebagai pembimbing, saya sebagai pembimbing, orang tua di rumah juga bisa melakukan hal yang sama seperti yang saya lakukan, yaitu tidak mengajarkan, tetapi mengarahkan agar siswa belajar dari contoh soal. Dan kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa yang bersifat menganalisa. Jika siswa berhasil belajar menganalisa contoh atau petunjuk soal dengan caranya sendiri, ini merupakan kepuasan tersendiri bagi siswa. Tentunya kita juga senang Bapak Ibu. Tapi yang paling puas adalah siswa. Dan ini kita perlu berikan pujian segera. Nah, kembali lagi kepada topik kita hari ini. Smile, praise, and courage. Smile. Walaupun sesulit apapun anak mempelajari dan memahami petunjuk dan contoh soal, tetap kita berikan senyuman. Kita berikan pujian, tetap kita juga motivasi dan dorong dia untuk bisa memahami. Lalu yang terpenting ada waktu. Waktu kita untuk menunggu agar dia bisa berpikir sendiri. Artinya kita tidak melakukan banyak intervensi dalam prosesnya untuk berpikir dari contoh soal. Nah, pujian-pujian yang kita berikan juga harus konkret Bapak Ibu. Konkret artinya jelas.
Kata-katanya juga jelas, bukan bias, bukan kira-kira, bukan biasa-biasa saja, tetapi lebih konkret. Gimana ya caranya membedakan pujian yang konkret dengan yang pujian biasa-biasa saja? Mari kita coba. Nah, ada studi kasus, misalkan saja saat ini di hadapan kita, anak kita Dinda bisa belajar dari contoh soal dengan kemampuannya sendiri. Kita akan memberikan pujian kepada Dinda karena dia sudah bisa belajar dari contoh soal sendiri. Yang pertama, kita berikan pujian, bagus. Yang kedua, wah, bagus sekali Dinda. Kamu pintar sekali loh, sudah bisa belajar dari contoh soal, hebat. Untuk lebih memperjelas lagi Bapak Ibu, contoh kasus kedua ya, Naifa sudah bisa mengikat sepatunya sendiri. Anak-anak kecil prasekolah tantangan ya Bapak Ibu ya untuk mengikat tali sepatu. Nah ceritanya Naifa ini sudah bisa mengerjakan atau mengikat tali sepatunya sendiri tanpa perlu dibantu lagi oleh Bunda. Pujian pertama, bagus, pintar, oke. Pujian yang kedua, wah Dinda pintar sekali. Bunda sudah sangat dibantu loh, jadi Bunda tidak perlu bantu Dinda lagi. Hebat nih anak Bunda nih, bisa ikat tali sepatu sendiri, hebat banget. Besok-besok ikat sendiri lagi ya. Nah, Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, agar Dinda besok-besoknya bisa mengikat tali sepatunya terus-menerus secara mandiri, pujian pertama atau pujian kedua? Pasti pujian yang kedua. Karena Bapak Ibu sudah sampaikan, dipuji karena pintar bisa bikin atau ngikat tali sepatu sendiri tanpa perlu dibantu. Dalam benak anak kita langsung terpatri bahwasanya orang tua saya memuji saya jika saya bisa lakukan semuanya sendiri. Pujian yang konkret akan lebih mampu menorehkan memori yang baik di benak anak-anak kita. Dan akhirnya anak akan berpikir untuk mendapatkan pujian dia harus melakukan suatu kebaikan lebih dulu. Akhirnya dia akan sibuk membangun, saya harus melakukan kebaikan ini agar saya dapat kredit ini. Saya harus melakukan kebaikan itu agar Bunda tidak marah, agar ayah senang dengan saya. Gitu. Nah, akhir kata Bapak Ibu. Saat menyampaikan pujian, saya ingin Bapak Ibu juga menyampaikannya secara dengan senyuman. Jika wajah kita tersenyum, tentu hati kita tersenyum. Dan kemudian sampaikan dengan ucapan yang lebih konkret. Pintar karena apa? Dipuji karena apa? Lebih detail Bapak Ibu ya. Baiklah, tanpa mengurangi rasa hormat saya mengucapkan terima kasih banyak untuk perhatian Ibu dan Bapak dan juga semua siswa Kumon. Terima kasih dan mohon maaf jika saya ada salah kata dalam penyampaiannya. Semoga semuanya kita semua dalam sehat-sehat selalu. Selamat siang.